kasus sebagaimana kasus Adelina Lisau, barangkali kalau masih ingat ya. Adelina Lisau yang disiksa juga oleh majikannya, bahkan akhirnya dia meninggal, tetapi majikannya lolos dari jerat hukum. Kita tidak ingin. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kasus penyiksaan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia kembali terjadi. Pemerintah lantas mendesak otoritas Malaysia untuk menjatuhkan hukuman setimpal kepada pelaku serta meninjau ulang kerjasama penempatan pekerja di Malaysia. Di tengah upaya pemulangan ratusan buruh migran yang bekerja di Malaysia, kabar buruk kembali menimpa salah satu buruh migran bernama May Haryanti, 26 tahun. Dari laporan yang diterima Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Haryanti yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Kuala Lumpur disiksa oleh majikannya dengan menggunakan rotan, disiram air panas, bahkan disayat dengan menggunakan pisau. Korban tidak diberi makan, ya, dan badan sangat kurus per hari ini atau per kejadian. Korban setelah luka parah oleh majikan ditelantarkan di teras rumah selama 8 hari. Itu kesaksian dari tetangga yang menyaksikan itu, kemudian dia yang melaporkan ke polisi. Nah, sedemikian parahnya yang dialami oleh korban saat ini terpaksa harus menggunakan pampers dewasa. Atas peristiwa tersebut, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI meminta otoritas Malaysia untuk mengganjar hukuman setimpal kepada pelaku. Pemerintah juga akan meninjau ulang perpanjangan MOU penempatan pekerja sektor domestik yang sejatinya berakhir sejak 2016. Kalau para pekerja migran Indonesia terus-menerus mengalami perlakuan tidak adil, bahkan penganiayaan, kekerasan fisik, ya, dan lainnya yang dilakukan oleh majikan-majikan yang di Malaysia, maka BP2MI akan mengambil inisiatif menyampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk meninjau kembali penempatan pekerja-pekerja kita di Malaysia. Bahkan hingga hari ini, ya, MOU negara kita dengan Malaysia itu sesungguhnya sudah berakhir sejak tahun 2016. Sebanyak 4 kasus penyiksaan buruh migran yang mengemuka sepanjang 2020. Pada 14 November lalu, 8 buruh migran setelah disandra serta dianiaya oleh agen pekerja di Sarawak. Kemudian pada Agustus 2020, sekeluarga ditahan karena menganiaya dan mengurung ART asal Indonesia. Sementara 5 Agustus 2020, Koalisi Buruh Migran Berdaulat KBMB melaporkan penyiksaan 33 buruh migran sebelum dideportasi ke Indonesia. Serta 9 Juli 2020, BP2MI menyelidiki kekerasan yang diduga menimpa ART asal Indonesia SW di Kuala Lumpur. Tim Liputan Metro TV. Lantas bagaimanakah perkembangan penanganan kasus May di Malaysia? Untuk mendapatkan informasi lebih dalam, kami akan berbincang langsung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Hermono. Selamat petang, Pak Dubes. Selamat petang, Mas Ade. Apa kabar? Ya, baik. Alhamdulillah baik. Pak Dubes, bagaimana kondisi kesehatan May saat ini, dirawat di mana dan apa saja pendampingan yang ia dapatkan? Karena kami mendapatkan informasi katanya kondisi kesehatannya semakin parah sampai korban terpaksa harus menggunakan pampers dewasa, Pak. Betul, begini Mas Ade ya. Kita menerima laporan itu kemarin sore ya, dan saya langsung laporkan kepada Ibu Menlu dan juga Ibu Menaker mengenai kondisi korban disertai dengan foto yang kami miliki dari polisi Malaysia. Dan reaksi yang muncul dari Ibu Menlu dan juga Ibu Menaker adalah suatu yang saya tangkap ekspresi kemarahan karena memang ini kondisinya luar biasa. Sebelum saya menjadi duta besar sekarang, saya pernah menjadi wakil duta besar di Malaysia tahun 2013-2015. Dan saya dapat katakan bahwa ini adalah salah satu bentuk penyiksaan yang salah satu yang terburuk ya, yang memang luar biasa, very bad ya, sangat tidak manusiawi. Nah, sekarang ini memang korban sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Kuala Lumpur ya. Kita sudah minta akses kepada kepolisian yang menangani kasus ini. Dan insya Allah kita akan diberikan akses besok sore. Tapi malam ini akan diberikan konfirmasi, tapi insya Allah kita akan mendapatkan akses untuk menemui korban di Rumah Sakit Kuala Lumpur.
memang kondisinya sangat-sangat miris ya melihatnya. Kok ada orang yang sampai tega menyiksa orang sedemikian parahnya. Jadi wajar saya kira kalau Ibu Menlu, Ibu Menaker mengekspresikan kemarahannya ya dengan melihat kondisi korban. Jadi siapa yang saat ini mendampingi dari korban, Pak Dubes? Karena saya mendapatkan informasi katanya kasus penyiksaannya adalah korban disiram air panas, lalu kemudian juga dipaksa untuk menyiksa dirinya sendiri sampai luka parah begitu. Siapa saat ini yang mendampingi korban, Pak? Jadi sekarang ini memang korban masih dalam perawatan intensif dokter. Jadi kita memang belum diberikan akses untuk menemui karena dokter memerlukan waktu untuk betul-betul mengobati luka-luka korban yang demikian parah. Jadi dokter juga tidak ingin korban ini terganggu ya untuk mendapatkan kunjungan, tapi insya Allah besok kita akan mendapatkan akses setelah kondisinya relatif stabil ya untuk menerima kunjungan dari tim KBRI Kuala Lumpur. Baik, Pak Dubes, bagaimana proses hukum untuk pelaku? Apa progresnya, Pak? Dan apa upaya yang dilakukan oleh pihak Kedubes agar proses hukum berjalan lancar dan Mei mendapatkan keadilan? Jadi tadi saya juga sudah berkomunikasi dengan retainer lawyer kita ya untuk memastikan bahwa proses ini harus berjalan seadil mungkin ya. Kita tidak ingin melihat kasus sebagaimana kasus Adelina Lisau, barangkali kalau masih ingat ya. Adelina Lisau yang disiksa juga oleh majikannya, bahkan akhirnya dia meninggal, tetapi majikannya lolos dari jerat hukum. Kita tidak ingin melihat kasus ini terulang. Sungguh kita sangat kecewa dengan putusan pengadilan yang membebaskan orang tua majikan yang menyiksa Adelina Lisau. Jadi kita ingin, tadi saya pastikan kepada lawyer kita bahwa ini instruksi dari pimpinan bahwa kita harus mendapatkan keadilan dalam artian bahwa pelaku harus mendapatkan hukuman seberat mungkin, dan juga kita sudah menjajaki kemungkinan tadi sudah diskusi dengan lawyer kita untuk melakukan tuntutan ganti rugi ya, karena kondisinya betul-betul sangat memprihatinkan ya. Jadi kita juga sudah mempelajari opsi ini. Baik, terima kasih Pak Hermono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia. Kita berharap juga untuk MOU penempatan pekerja sektor domestik yang sudah berakhir katanya tahun 2016 akan diperpanjang sehingga kita punya payung hukum sehingga penindakan hukumnya bisa lebih optimal lagi. Terima kasih Pak Dubes telah bergabung bersama kami di Prime Time News.